Selamat siang, sobat investor, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami Hendra Putra Sekuritas di campaign event yang di bulan spesial ini, webinar berkah series. Hari ini kita akan melakukan suatu hal yang berbeda karena kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa hari ini. Pak Hendra Martono, aka Pak Hokwan. Pak, Yes, kabarnya baik, Pak? selalu baik. Ah, mantap, mantap. Pak, sorry Pak, saya panggil Pak Hendra atau Pak Hokwan nih enaknya? Kalau kamu panggil saya Pak Hendra, berarti kamu adalah sahabat baik saya. Kalau kamu panggil saya Pak Hokwan, berarti kamu salah satu saudara saya. Terserah, kamu mau jadi saudara saya atau teman baik saya. Oke Pak, kita jadi saudara ya Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu, kalau ada saham yang ingin ditanyakan langsung nanti di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama Pak Hokwan, karena market udah running ya, nanti malah kurang waktunya jadinya. Ya, Silakan Pak Hokwan, waktu dan tempat dipersilakan. oke. Oke, good pagi, selamat morning semua teman-teman. Hari ini saya Hendra Matanulim akan kembali pada acara yang pernah saya rintis kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun lalu, 7 tahun lalu mungkin ya, Astri ya, 2015 waktu itu. Ya, benar Pak. ini acaranya tuh judulnya Trading Barokah. Barokah itu artinya apa? Bareng Hokwan dan narator. Ya, oke, good. Ini hari ini kita langsung ya, acaranya adalah kita trading. Tapi sekali lagi ya, nanti kalau ada pertanyaan atau buat teman-teman semua yang berkaitan dengan saham-saham yang non-isi, ya nanti aja ya. Itu karena pada saat ini kita fokus pada saham-saham yang masuk di yang syariah. Oke. Nah, kalau misalnya karena saya adalah penciptanya, pertama adalah penciptanya Tiara, kemudian saya adalah penciptanya juga untuk Giat, dan saya juga adalah penciptanya untuk yang mungkin sekitar bulan Juni atau Juli akan saya rilis, yaitu namanya Tiamo. Tapi saya pakai dulu yang pertama adalah pakai dulu yang namanya Giat. Namanya Giat dulu. Tiara dulu, sorry. Tiara ini pertama-tama kita cek dulu mengenai komposit. Jadi kalau komposit ini gimana sih kondisinya? Nah, ketika di awal tahun pada saat itu saya ditanya sama beberapa teman ya, mereka tanya sama saya, IHSG bagaimana kondisinya? Ya, IHSG menurut beberapa teman, beberapa analis, mereka mengatakan bahwa Amerika inflasi, kemudian ada banyak masalah dan sebagainya, kemungkinan besar bearish. Mungkin saya di antara beberapa teman yang pada waktu itu masih ingat ketika saya di tanggal 3 Januari, ya, saya mungkin satu-satunya yang mengatakan bahwa kemungkinan besar IHSG akan bullish. Saya diketawain, ya biarin lah. Oh memang biasa, kita tepat di analisa itu sudah biasa. Nggak tepat itu ya kurang biasa lah itu ya. Jadi kalau pada saat itu saya ngomong, kemungkinan besar IHSG pada saat itu masih sekitar di Januari itu adalah masih sekitar 6.500-an ya. Ya, di sini pada saat itu 3 Januari. Nah, 3 Januari pada saat itu IHSG di sekitar 6.600-an. Nah, saya bilang ya pada saat itu sama teman-teman ya, saya mengatakan bahwa IHSG kemungkinan besar di target pertamanya mungkin sekitar paling tidak itu di akhir Februari itu adalah 6888. Kemudian di sekitar Mei saya perkirakan itu adalah 699 dan kemudian sekitar maksimal ya kalau saya bilang pada saat itu maksimal sekitar bulan Juli ya sekitar bulan Juli maksimal itu kemungkinan besar bisa mencapai 7.234. Nah, apakah terbukti? Nah, ternyata sebelum Mei semuanya sudah lunas semua.
Bahkan kita lihat pada tanggal ini ya, tunggu sebentar ini, tanggal berapa ini? Pada tanggal 11 April 2022, kalau kita Anda perhatikan tuh, itu hanya sampai ke 7.355. Ya. Salah satu sebabnya ya kalau kita perhatikan adalah bertambahnya beberapa saham yang masuk kategorinya cap-nya gede banget. Ya itu masih ingat ya, jadi saham buka. Ya pada saat itu ketika buka di situ bukan buka, GoTo. Ya saya nggak tahu tuh bacanya yang benar itu GoTo atau Gotoh ya. Soalnya Gojek dari Tokopedia. Ya, tapi kita anggap aja saya bacanya GoTo dah. Nah, pada saat itu GoTo launching ya pada tanggal listing pada tanggal 11 April tersebut, dia sempat naik dulu, kemudian dia mulai turun. Nah, ini adalah salah satu penyebabnya yang sekarang indeks ini mulai agak sulit diperkirakan. Kenapa? Karena ternyata kenaikan persentase dari GoTo tersebut itu ternyata sangat signifikan loh di bursa. Kalau dulu misalnya kita perhatikan nih BBCA. BBCA itu dulu weightingnya hampir 15%, tapi sekarang kemudian dirubah BCA itu sekarang ya. Ini memang bukan isi tapi memang sengaja tuh kita harus ngomong kita harus ngomong secara global dulu ya. Tapi ingat loh ya, di HBX Syariah pun ya, Anda itu masih bisa buka saham-saham yang non syariah. Itu saya masih ingat, nggak tahu sampai sekarang ya. Tapi begitu Anda mau misalnya beli BCA di HBX Syariah, tidak bisa. Gitu ya. Perhatikan itu. Saya kenapa tahu banget? Ya, karena salah satunya yang untuk yang HBX Syariah tersebut, salah satu tim pembuatnya adalah saya. Gitu. Oke. Nah, kemudian misalnya BCA itu dulu sebelumnya di tahun-tahun kemarin weightingnya itu sampai 15%. Tapi kemudian dia dimulai dikurangi weightingnya menjadi sekitar maksimal hanya 9% aja dari keseluruhan market. Ya. Nah, GoTo ini yang luar biasanya ternyata hampir pergerakannya itu hampir menyamai dari BCA. Nah, GoTo ini, kita perhatikan ya, kalau Anda kan baru IPO seperti ini, saran saya jangan pakai jangan pakai yang daily, tapi pakai yang at least itu misalnya hourly atau ya kalau benar-benar masih baru, saya biasanya pakai 15 menit. Nah, dari sini kita ketahuan nih bahwa hari ini terjadi yang cukup dalam di GoTo. Dan akibatnya secara spesifik dan jelas banget ya di komposit itu terjadi adalah sebagai berikut. Turun yang cukup tajam. Kalau Anda perhatikan, jika penurunan seperti kayak begini, Anda lihat nih, ada satu resisten yang masih sangat sulit tembus, yaitu 7355 yang top box-nya. Di situ Anda perhatikan 7355. Dan sekarang ada kemungkinan nih kalau dia di bawahnya 7.200, ya di bawahnya 7.200, maka besar kemungkinan ya akan bisa selanjutnya ke 7147. Nah, kalau sudah di bawahnya 7147, saran saya Anda benar-benar perhatikan saham-saham Anda. Ya, Anda perhatikan benar-benar saham-saham Anda. Karena kalau misalnya di bawah 7147 tersebut, kalau saham Anda ternyata masih untung, masih naik, ya itu oke, good, Xiaomi itu. Ya, tapi kalau saham Anda, ya ternyata itu sudah kena cut loss-nya, kena area cut loss Anda, ya jangan kemudian malah Anda tahan dan mengatakan itu murah. Nggak bisa kayak begitu. Ya, ini contoh. Banyak sekali teman-teman saya yang saat itu mereka Unilever. Unilever ini bagus nggak? Bagus. Ya. Kalau lihat laporan keuangannya gimana? Nah, kalau lagi lihat laporan keuangannya yang untuk
laporan keuangan nggak ada di Tiara ya, tapi Anda bisa lihat di mana? Di Giat. Ya, Giat itu Anda bisa tinggal search di Play Store itu G1AT Unilever. Nah, kita lihat nih fundamentalnya ya. Fundamentalnya dari Unilever ya. Anda perhatikan memang secara rasio keuangan ini cukup menarik. Tapi Anda perhatikan, lihat tuh, revenue-nya 39,54 triliun. Ya. Kemudian net income-nya 5,76. Tapi Anda harus benar-benar perhatikan kalau mau misalnya untuk nabung saham ya, Anda juga jangan cuma lihatnya bahwa keuntungannya dia berapa. Tapi Anda juga harus perhatikan nih. Ini contohnya yang harus saya perhatikan itu adalah, nah kalau saya paling gampang itu net income-nya dulu. Ya, net income-nya. Ya, Anda perhatikan net income-nya. Anda perhatikan dari tahun 2018 ya. Kemudian dia dari yang 2018 itu mulai turun. 9,1 triliun, 7,39 triliun, 7,16, 5,76. Ya. Jadi terus-menerus turun. Ini tidak tepat kalau Anda pakai buat dibuat untuk investasi jangka panjang. Karena apa? Secara terus-menerus dia sudah mulai tergerogoti nih. Apalagi kalau misalnya Anda perhatikan secara teknikalnya dia. Ya, di sini Anda perhatikan teknikalnya, Anda klik di kiat tersebut, ya. Oke, di kiat tersebut itu Anda lihat ya monthly performance-nya. Oke, Anda perhatikan aja deh 5 tahun kalau Anda pegang 5 tahun terakhir ya. Kalau yang paling parah tuh kalau Anda pegang 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir itu Anda minus 66,28. Jadi ini perhatikan loh ya. Banyak yang mentertawakan, waduh ngapain kamu kenapa kamu depositoin? Kamu kenapa nggak belikan saham aja? Halo, kalau Anda belikan saham dan Anda belikan sahamnya itu Unilever, berarti Anda jauh lebih lontong daripada orang yang deposito. Itu loh, makanya jangan suka menghina-hina. Ya, jangan lebih lontong lah. Sekarang duit Anda misalnya 1 miliar, ini sudah 3 tahun yang lalu Anda 1 miliar, sekarang itu sudah berkurang 66%, abo-abo, ya, nggak bisa itu, ya. Nah, ini kalau saya, ya sekali lagi, mumpung saya membiasakan diri, kalau mau screening saham untuk trading dan sebagainya, itu paling nggak itu sekitar 215, 220, itu baru saya screening. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja santai. Ya, tapi sekali lagi kalau Anda ada pertanyaan dan sebagainya, itu Anda bisa perhatikan. Nah, kalau misalnya saya tanya, Pak Uguan, itu enaknya gimana kalau kita mau nabung? Ya, kalau saya nabung, ya kalau misalnya Anda di sini adalah carinya yang syariah ya, oke, cari yang syariah. Kemudian market cap-nya ini boleh harus diperhatikan, market cap-nya kalau saya biasanya paling enggak itu sekitar 10T gitu ya. Transaksi value-nya paling enggak itu 10 miliar. Annual profit-nya berapa? Ya minimal itu adalah 100 miliar. Terus kemudian net profit margin-nya paling enggak itu 12%. Kemudian dividend yield-nya paling enggak itu 2,5% ya. Dividend yield itu adalah bukan bunga ya, tapi itu adalah bagi hasilnya, mudharabahnya. Ya. Oke. Jadi di sini kemudian setelah itu Anda harus perhatikan, jangan cuma ini aja, jangan cuma fundamentalnya aja, tapi Anda harus cari ya, dia harus bullish paling enggak di atas rata-rata 200 harinya. Kalau dia bearish di atas 200 harinya, itu menurut saya kurang tepat kalau dipakai untuk sebagai tabungan. Ya, sekarang kita lihat apa saja sahamnya. Nah, yang memenuhi syarat secara syariah adalah Adro, ITMG, PTBA, Sido, Telkom, sama UNTR. Nah, ini Anda catat. Perlu cut loss enggak? Kalau untuk perlu cut loss enggak? Kalau untuk nabung saham. Ingat, kalau untuk nabung saham tersebut ya, kalau untuk nabung saham itu Anda harus beli berkala.
Minimal berapa tahun? Kalau saya adalah minimalnya ya 5 tahun. Ya, perlu cut loss nggak? Anda nggak perlu cut loss, tapi Anda harus perhatikan bahwa saham tersebut apakah dia paling nggak ini secara valuasinya secara 3 bulan itu Anda perhatikan apakah mengalami perubahan atau tidak. Itu yang penting. Apakah mengalami perubahan? Misalnya contohnya biasanya untungnya dia 100 miliar ya per tahun, tapi tiba-tiba ya untungnya kemudian dia berubah menjadi cuma sekitar 1 miliar per tahun. Kalau 1 miliar per tahun sama saya trading masih lebih hebatan saya, ngapain? Ya mendingan beli saham yang lain itu yang untungnya misalnya lihat itu annual profit-nya Adro 13,32 triliun. Nah, ini saya masih belum bisa mengalahkan keuntungannya per tahun. Ya. Ya cita-cita sih ya. Cuma ini cita-citanya kalau 32 per tahun dari trading ya masih halu ya. Ya, tapi boleh bercita-cita tinggi, ya tapi perhatikan. Ya, tapi jangan halu. Ya. Misalnya Anda biasanya tradingnya untung itu setahun biasanya 1 miliar gitu misalnya anggap aja ya. Kalau Anda mengatakan wah saya tahun depan itu target saya adalah atau 10 tahun ke depan target saya adalah misalnya 10 miliar per tahun. Itu tidak halu kalau masih selama 10 kalinya. Tapi kalau kemudian Anda mengatakan bahwa wow saya mau ini satu harinya saya untungnya 100 miliar. Ya, itu kalau katanya orang-orang kalau satu hari untungnya 100 miliar itu berarti Anda beli jual itu jangan beli jual saham, itu beli jual Cristiano Ronaldo, Mbappe. Itu ya Lionel Messi Anda jadi agennya itu bisa dapat itu mungkin itu pun agennya Leonardo atau Messi pemain-pemain terkenal aja nggak bisa dapat segitu juga sehari. Ya, ngerti ya, clear ya sampai sini ya. Kalau ada yang belum ngerti mengenai cara nabung saham, itu silakan Anda tanya dulu. Atau Anda bisa hubungi khusus yang untuk peserta hari ini, ya, yang kan dari ini ya, dari Yana Putirai, ya, khusus hari ini. Nanti kalau misalnya, Pak, saya mau itu yang giat. Oke, khusus karena ini bulan Ramadan, saya kasih hadiah buat Anda. Ya, saya kasih hadiah buat Anda, nanti Anda daftarnya kemana nanti boleh ke Astri atau ke, nanti tolong di, Astri tolong ya, ini ya, kasih ini ya. Anda saya kasih, ya, Anda tunjukkan dulu nomor akun Anda ya kepada Asri dan ya, nomor akunnya, nggak usah passwordnya ya, nomor akun aja ya. Nomor akun saya mau, ya kemudian Anda bilang saya mau untuk giat. Saya kasih nanti giatnya bisa sampai 1 bulan, 30 hari. Ya, jadi Anda bisa ngecek tuh, oh saya mau yang syariah, ya, atau ada misalnya nanti yang untuk yang lain nggak apa-apa, 1 bulan. Kesempatannya saya kasih nanti sampai sore nanti ya. Oke, clear ya? Oke, sekarang back kepada seperti saya katakan tadi, saya sudah biasanya mulai trading itu adalah saya mulai screening itu adalah sekitar jam 2.20. Ya, sekarang sudah jam 2.19, maka sekarang saya mulai siap-siap untuk screening. Nah, pertama-tama kalau mau screening ya, perhatikan. Saya mau kalau mau screening itu yang pertama-tama saya misalnya anggap saja belum beli nih. Oh, ada yang tanya tadi, Suheng, kok ngajarin mengenai beli jual saham yang barokah? Apakah Suheng sudah punya ini belum HPX Syariah? Ada. Saya punya HPX Syariah akun. Jangan menghina kamu. Ada, serius ya, masih ada walaupun yang nggak terlalu aktif ya. Nah, perhatikan pertama-tama ini adalah pakai Tiara Bull ya, kemudian Anda cari yang isi ya, itu adalah syariah atau oh saya mau cari yang saham-saham yang CI 70. Boleh nggak? Boleh. Ya, kita cari dulu yang isi dulu ya. Oke, kemudian daily. Nah, ini maksudnya apa? High one year. High one year ini adalah Anda, saran saya kalau mau trading adalah cari saham yang sedang uptrend. Kalau sedang uptrend itu biasanya adalah dari high-nya 1 tahun
itu adalah kurang lebih biasanya yang kalau saya suka adalah kurang lebih adalah sekitar 25%. Jadi misalnya contohnya tertingginya 1 tahun itu adalah Rp1.000, maka tolong carikan saya saham yang minus 25% dari high-nya tersebut, ya. Jadi sudah uptrend dia berarti, ya. Nah, itu kalau misalnya saham tersebut itu minus 25% dan ada sinyal buy-nya, tolong tampilkan. Maka yang ditampilkan adalah MPX, Avia, MCOL, Inco, Sido, Kino, SSMT. Oke. Nah, kita cek dulu chartnya. Jangan langsung tergesa-gesa, ya. Kalau tergesa-gesa itu menurut saya kurang tepat ya. Anda perhatikan dulu, Anda klik sahamnya, Anda chartnya. Nah, ini sudah 3 kali berturut-turut naik. Nah, saya kalau kayak begini saya skip dulu. Ya, saya skip dulu. Ini sebentar saya. Nah, ini yang dari kemungkinan. Tunggu sebentar, 2,5 deh. BMX, Avia kita cek dulu. Nah, Avia ini masih saham baru ya. Dia sudah 4 hari berturut-turut naik. Oke, kita skip dulu. Ya. Tahu dari mana kita betulnya 4 hari naik ya? Ini Anda bisa perhatikan tuh. Ini. Ya, jadi dia 4 hari naik. Nah, Sido ini belum naik kelas nih kalau Sido ini. Ya, kita cek chartnya. Nah, kayak begini nih. Boleh nggak masuk di Sido ini? Boleh. Oke. Nah, begitu kalau sudah masuk begini, apa yang kita lakukan? Oke, anggap aja sekarang saya masuk pada saham Sido ini. Nah, di Sido tersebut, kita belinya berapa sih? Nah, kita langsung masuk nih. Misalnya, Sido tersebut itu adalah, kita masuk misalnya upeti itu berapa sih 1 juta? Upeti itu apa sih? Upeti itu adalah 1% dari total dana kita. Saya anggap uang Anda, dana Anda itu adalah 1 juta. Ya, oke 1 juta, kemudian anggap aja komisi, kemudian jadikan misalnya saya siap itu kehilangan 1% dari dana saya tersebut. Itu berapa? 1 juta. Oke. Nanti sesuaikan ya, kalau misalnya uang Anda itu misalnya 50 juta, ya berarti 500.000. Anggap aja sekarang 1 juta. Komisinya berapa? 0,18, 0,29 nih betulnya ya. Oke, tapi ini masih belum bisa diganti. Entry price-nya berapa nih? Ya, berarti entry price-nya perhatikan 925. Saya nggak mau nawar. Saya langsung masukkan aja 935. Boleh nggak? Boleh. Ya. Kalaupun nanti saya dapatnya 930, nggak apa-apa. Ya, orang makmur, nggak apa-apa. Ya, beli nawarnya 935, dapatnya 930, berarti rezeki. Gitu ya. Tapi jangan ngebid, jangan ngantri. Jadi langsung hajar kanan. Ya, cut loss-nya berapa? 880. Ya, total lot-nya berapa? 182. Total buy value-nya berapa? 17 juta. Ya, langsung beli, langsung siapkan, buka HPX-nya, ya. Tolong Ronald, tolong masukkan ke akun yang punya saya ya. Tolong belikan Sido. Ya, ingat, perhatikan ya. Kalau nanti untung, ya, saya nggak minta keuntungan Anda loh. Ya, kalau rugi pun Anda harus tahu. Anda perhatikan, cut loss-nya 880 dan tidak pernah ada jaminan bahwa pasti untung. Nggak ada. Nanti kalau misalnya selama 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari belum tercapai misalnya targetnya dia adalah di 1015. Ya, tapi misalnya dia 1000, Anda sudah mau take profit juga nggak apa-apa. Ya, oke, kayak begitu ya, clear ya. Jadi yang untuk Sido, ya, untuk Sido Anda silakan bisa masuk. Saya juga sudah masuk dengan kurang lebih yang seperti yang saya tuliskan di sini, jumlah lotnya. Gitu ya. Oke, clear sampai sini? Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi apakah masih ada saham-saham yang kita perhatikan lagi. Sido. Nah, coba kalau misalnya saya buka all. Hari ini karena marketnya lagi turun ya, jadi nggak terlalu banyak. ISA. Wah, ini mantep nih. Ini kalau nggak salah teman saya di grup yang untuk saya memang spesialisnya untuk trading, dari kemarin itu sudah beli nih. Ya. Kalau ini
ya memang ada sinyal buy, baru pertama kalau Anda perhatikan ya di pikselnya di bawah itu 3 piksel hijau, ini bagus. Kalau di kita di arah hunter di Tiara ini minimal 2 piksel hijau aja itu sudah boleh beli. Ya, apalagi kalau 3 piksel ini. Nah, targetnya berapa? Targetnya ini adalah 6325, 6475. Oke, boleh beli nggak? Saya nggak terlalu serak sama ISAT ini, ya, karena sering pengalaman saya kita perhatikan ya, ketika dia breakout itu kadang-kadang seringnya malah turun ini ya. Jadi bagaimana cara ngakalinya tersebut? Tapi ini bagus banget. Bagaimana kalau bisa lanjut? Ya, maka yang saya lakukan adalah saya klik di sini, ya. Kan seperti saya katakan tadi, ya kurang lebih adalah saya targetnya dana yang saya pakai adalah 100 juta. Jadi 1%-nya berapa? Adalah 1 juta. Tapi untuk case ini ISAT, saya nggak terlalu seret. Jadi saya hanya masukkan hanya 500 ribu aja. Loh kenapa kok nggak pasti berani nih sebagainya? Perhatikan. Jadi kalau Anda mau trading, itu jangan cuma sekedar, wah ini bagus, katanya bagus, katanya bagus. Tapi Anda juga harus ada pengalamannya. Ya, harus ada pengalamannya. Kalau dan saya di ISAT ini lebih, ya saya cukup untung tapi memang tidak sesignifikan dengan untung-untung yang saham yang lain. Nah, di sini oleh karena itu saya masukkan aja, misalnya buy-nya adalah 6050, ya. Total lot-nya adalah 15, total buy value-nya adalah 9075. Ya, target saya berapa? 6525. Nah, ini langsung Anda pasang. Ya, sekali lagi, kalau Anda untung, ya, saya tidak menerima keuntungan dari Anda. Dan sekali lagi, semua keputusan, ya, semua keputusan adalah di tangan Anda masing-masing. Jadi nggak bisa tuh ceritanya, wow katanya, ya itu saya ikutnya nih, nggak ada ceritanya. Ya semua pembelian tersebut itu adalah hak dan kewajiban Anda sendiri. Ya, oke, clear. Tapi kalau Anda pakai HPX Syariah, sekali lagi ini, ya sekali lagi, kalau Anda beli untung atau nggak untung, ya Anda beli atau jual, komisinya dari Anda tersebut, ya 20%-nya akan disumbangkan, ya, didermakan, ya, disedekahkan ke salah satu badan yang untuk sedekah, misalnya bisa Basnas atau nanti misalnya ada perkembangan lagi, nanti ada beberapa badan yang lain itu dari Henan kok kami, saya sudah bukan Henan lagi ya, nanti Henan Putra yang akan menyampaikan. Masih kangen ini saya di Henan ini berarti ini. Oke, ya, jangan ketawa kamu Steven ini. Oke, nah jadi kayak begitu ya teman-teman. Jadi ada sementara ini saya entry-nya hanya di 2 saham ini. Nah, kalau ada yang beberapa ini Avia, MPMX yang masih kemungkinan masih bagus, SAT, Avia, MCOL. Nah, kita coba lihat MCOL ini. Wah, MCOL sudah ketinggian nih. Ya, MCOL hanya lebih tepat untuk trading kilat kalau MCOL. Ya, kalau MCOL lebih tepat untuk trading kilat nih. Oke. Kemudian MCOL, Inco. Oke, coba lihat Inco. Inco ini saya sudah lama beli. Ya. Ini sudah sangat tinggi banget. Kalau saran saya kalau Anda sudah punya Inco, ya, Anda perhatikan low-nya. Ya. Saya belinya Inco ini sini. Ya, belinya saya di sini. Kemudian itu berarti kan saya sudah untungnya lumayan nih. Ya, saya sudah untungnya lumayan. Maka sekarang apa yang saya lakukan? Ya, yang saya lakukan adalah saya tinggal naikkan. Sekali lagi, saya naikkan stop loss saya berubah menjadi trailing stop. Contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya pada saat saya beli tersebut, ya, pada saat saya beli, maka contohnya misalnya saya beli di sini, ya, itu kan targetnya adalah 8025. Target saya 8025,
stop loss saya pakai yang bottom box ini 6.600. Ya, saya kurangi, tapi saya kurangi bukan pas di 6.600-nya, tapi saya kurangi paling enggak itu 3 poin 6.600. Ya supaya gampang lah di bawah ya 6.000 tadi 6.600, pokoknya di bawah 6.500. Jadi saya tulis di dalam trading plan saya, ya berarti saya di trading plan saya berarti stop loss-nya adalah stop loss, bentar saya ganti warna dulu. Stop loss adalah di bawah 6.500. Oke, targetnya tadi seperti saya utarakan adalah 8025. Nah, sekarang high-nya hari ini berapa? High-nya adalah 8350. Berarti target saya sudah kena. Tapi saya belum jual. Karena saya hanya pasang stop loss-nya aja, tidak saya pasang target saya. Ya, tapi kalau Anda sudah pasang dan di Henan itu di HPX itu ada bisa langsung Anda pasang untuk jual langsung sekaligus stop loss-nya itu bisa. Tapi kalau saya biasanya, sekali lagi ya, saya biasanya hanya taruh stop loss saya saja. Ya, saya taruh stop loss saya aja, dan kemudian yang targetnya itu saya lepaskan. Nah, sekarang Anda perhatikan. Sekarang Anda dengan sistem ini, lihat tuh, Anda lihat low-nya berapa? Anda lihat, perhatikan low-nya. Low-nya adalah di 8250. Maka sekarang saya naikkan dari 6.500 ini, saya akan bikin trading plan baru. Ya, saya bikin trading plan baru jika di bawah 8250, ya, jika di bawah 2850 tidak peduli katanya harga nikelnya masih naik atau Steven punya anak 7 langsung, saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Ya, pokoknya di bawah 8250 saya jual. Ya, clear ya sampai situ ya. Itu yang disebut namanya menaikkan trailing stop. Anda kalau mau trading, ya, jangan pakai perasaan. Trading itu, ya, Anda harus memenuhi syarat pertama. Jika ada sinyal buy, baru buy. Kalau ada sinyal jual, nggak peduli siapapun yang ngomong bahwa saham itu bagus dan sebagainya. Kalau ada sinyal jual, jualan rek. Kalau katanya rek Surabaya. Ya, yang kedua, ya ganti opini. Tadi kan pertama adalah ganti opini Anda dengan adalah sinyal, trading sinyal. Yang kedua adalah ganti ego kamu. Ya, ganti ego kamu itu Anda ganti dengan apa? Dengan money management. Anda nggak boleh takut, waduh saya takut ini, saya takutnya. Kalau Anda takutnya, apa yang terjadi? Nggak pernah bisa trading Anda. Atau Anda kalau, wah saya takut ketinggalan ini, ya malah Anda kejar ketika sudah tinggi banget. Ketika turun di bawah Anda ngomong, waduh saham ini sulit ya. Ya, saham itu kayak judi ya. Waduh, mana mungkin. Anda tradingnya yang kayak judi. Saham itu jelas-jelas apalagi yang syariah bukan judi, Ferguson. Ya. Jelas-jelas bukan judi. Tapi kalau Anda, walaupun Anda pakai HPX syariah, walaupun Anda tradingnya saham-saham yang syariah, tapi kalau Anda tradingnya cuma dengar-dengar dari orang lain, Anda nggak ngerti apa yang harus Anda lakukan, itu sama dengan Anda sebenarnya sudah berjudi. Jangan lakukan itu lagi. Jadi pertama yang tadi ingat, pertama ganti opini Anda dengan trading signal. Yang kedua, Anda ganti ego Anda dengan money management. Berapa sih yang harus Anda beli? Ya kayak tadi misalnya untuk Indosat. Saya nggak terlalu yakin, makanya apa yang saya lakukan? Saya kurangin itu duit pembeliannya. Setuju? Itu yang harus Anda lakukan. Dan yang ketiga, ganti emosi Anda dengan trading plan. Kalau misalnya, seperti saya katakan tadi, kalau ternyata misalnya di Inco ini, ternyata besok atau nanti sore, ini sudah belum tutup kan? Nah, nanti ketika nanti sore atau jam berapapun ketika harganya dia turun, ya, turun di bawah
di bawah 8.250, ya saya jual, selesai. Nggak pakai tanya bat, nggak usah. Pokoknya turun 8.250, tetap harus saya jual. Kalau hari ini tidak tersentuh di bawah 8.250, di atasnya terus masih 8.83, 8.350 dan sebagainya, ya biarin. Nah, itu aja terus. Kalau besoknya lagi ternyata harga low-nya itu masih naik lagi, ya harga low-nya ternyata misalnya katakanlah di sini nih, masih naik lagi nih. Ya tinggal lagi aja naikkan lagi dari 8.250 ke sini. Kalau besok naik lagi, ya naikkan lagi ke sini dan seterusnya. Kayak begitu caranya kalau mau trading dengan benar. Trading itu gampang nggak sih? Gampang. Ya, yang bikin susah itu adalah kalau Anda terlalu banyak mendengar orang lain. Anda juga kadang-kadang yang misalnya sudah jelas-jelas ada sinyal buy, masih lagi Anda tanyakan, ini boleh beli enggak ya? Itu kan repot kalau nggak begitu. Ya, ingat Anda itu adalah seorang trader saham, bukan pengemis saham. Ya, apalagi kayak lagunya Rhoma Irama, aku adalah pengemis cinta. Bukan Rhoma Irama itu ya. Oke. Nah, itu Anda bukan seorang pengemis saham, nggak boleh. Anda sudah mulai sekarang, apalagi kalau Anda sudah pakai APX Syariah, belajarlah yang rajin. Ya, Anda harus tahu tuh harus punya trading plan. Kalau Anda nggak bisa bikin trading plan, nggak usah trading. Gampang, kalau Anda nggak trading itu saya jamin Anda nggak pernah rugi. Ya jelas saja, yang mana pernah bisa rugi. Ya? Oke, clear ya? Nah, oke nih kalau ada, saya cuma 2 aja, nanti tolong Ronald kalau misalnya ada sinyal lagi yang bagus, tolong, ini tunggu sebentar ya, Sido, Kino, ini dulu Kino saya lihat dulu. Nah, lihat tuh, Kino ini sekarang sudah bukan sinyal bagus lagi nih. Ini sudah mulai shooting star ini. Kita coba, nah lihat Kino nggak, SSMT ini sudah sangat tinggi banget, hati-hati. Ya, kayak kemarin itu seperti seger ini. Kalau saham-saham yang seger, SSMT kayak begini ini, nah ini perhatikan tuh, begini naiknya drastis, turunnya itu bisa drastis banget. Oke? Nah ini ada pertanyaan, bisa saya jawab? Oke. Ya Pak, silakan Pak. Itu ada yang minta view SMDR dan ADARO Pak. SMDR dan ADRO. SMDR dan ADRO. SMDR, kalau Anda sudah punya, saran saya ini harus cut. Ya, saran saya ini sudah harus cut. Ini menurut saya sudah kurang begitu tepat lagi ya. Nah, apakah tapi lihat dulu, apakah kena stop loss Anda enggak, Bu Jin, ya Bu Linda. Ya, kalau kena stop loss Anda, saran saya kalau saya sih lihat dari posisi ini lepas. Ya, jangan nunggu lagi. Ya, oke. Kemudian sama Adro. Adro Adro tuh punya kebiasaan. Perhatikan ya. Dia begitu terbang, ya biasanya hari ketiga, ya ini kan misalnya di sini nih, perhatikan tuh, ya hari ketiganya biasanya dia ada perlawanan tuh, ya 1, 2, 3 ada perlawanan. Biasanya ada lagi, ada perlawanan lagi 2 kali, kemudian naik lagi. Tapi sekarang sudah naik, sudah turun 3 hari berturut-turut. Ya, Anda cek dulu deh, apakah sudah kena sama stop loss Anda atau belum. Jadi kalau misalnya Anda belinya kapan nih? Misalnya belinya di sini. Stop loss-nya di mana? Sarannya stop loss-nya adalah di 3130 kan? Apakah sudah kena 3130 belum? Masih jauh, 3250. Kalau di bawahnya 3130 baru cut. Ya. Tapi kalau saya selain stop loss tersebut, ya selain persentase harganya, saya juga yang saya lakukan adalah saya melakukan yang namanya
hari tersebut. Contoh, misalnya di sini saya beli, ya, misalnya saya beli, terus kemudian ketika beli tersebut itu, ya, berarti bisa 4 hari. Kalau saya di 4 hari, ya, kalau saya biasanya sekitar 3 hari. Ya, 3 hari tidak melebihi dari R1-nya. Anda perhatikan tuh. R1-nya berapa? R1 pada beli ya, 3470. Nah, ini kan tidak mampu melebihi dari R1. Baik untung kecil, rugi kecil, atau rugi, walaupun belum kena cut loss-nya, apa yang saya lakukan? Saya buang. Buangnya jam berapa? Biasanya pagi-pagi tersebut, misalnya hari ketiga nih, misalnya adro nih. Ini sekarang anggap aja hari keempat berarti ya. Misalnya saya punya adro. Kebetulan saya nggak punya adro. Ya, kebetulan saya nggak punya adro. Ya, kemudian saya pagi-pagi tuh jam 9, jam 9.30 tuh saya ngomong sama saham ini. Ham, nanti kalau sampai jam setengah 3 WIB, kamu nggak perform, lu gue end. Gitu ya. Itu biasanya setengah 3 gitu, kalau misalnya kan kebetulan ada sales saya ya, biasanya dia ngomong kepada saya, Sueng, ya itu sudah nggak kuat itu ininya adronya, sudah pas cut loss berarti. Walaupun belum kena cut loss-nya ya, belum kena stop loss-nya, tapi saya katakan tadi, selain dari S2-nya, support 2-nya, tapi saya juga memakai patokan hari. Hari kerja loh ya, ini ya, hari kerja. Ya. Jadi seperti kayak begitu. Oke. Doni, tadi waktu saya membahas sedekah kok ketawa, apa teringat UMY? Enggak. Saya enggak membahas sedekah tadi. Tapi saya ngomong begini loh, ya. Saya enggak membahas sedekah. Tapi setiap Anda trading memakai HPX, ya. Setiap Anda trading HPX syariah loh ya, 20%-nya itu akan dari net fee tersebut akan disedekahkan ya kepada orang yang membutuhkan. Ya, oke. Nah, saya nggak berani komen. Saya nggak berani komen mengenai yang orang yang alim ulama dan sebagainya. Saya nggak berani komen. Kok kayak saya ngajarin orang-orang yang lebih pinter pada saya. Saya enggak, saya ngertinya cuma saham. Kalau trading saham itu saya ngerti, boleh. Ya, tapi kalau mengenai sedekah dan sebagainya, ya enggak. Kalau saya sih, kalau yang saya lakukan, ya kalau saya sedekah, ya saya sedekah aja. Saya nggak berharap mau dapat 10 kali, 70 kali, 800 kali. Itu bukan menurut saya loh ya, menurut saya loh ya. Saya itu benar-benar tidak orang yang nggak ngerti sama sekali mengenai keagamaan. Kalau menurut saya, kalau saya mau, sebentar ya. Ya, kalau saya nggak orang yang sama sekali nggak mengerti mengenai keagamaan. Ya, kalau saya prinsip saya, kalau saya mau sedekah, ya sudah saya sedekah aja, selesai. Ya, saya nggak berharap mau dapatnya saya sedekah 1 miliar, saya mau dapat 10 miliar. Enggak. Kalau menurut saya sedekah, menurut saya loh ya, sekali lagi ya menurut saya, kalau saya sedekah 1 miliar mengharapkan 10 miliar, itu berarti saya dagang sama Tuhan. Menurut saya, sekali lagi ya, saya tuh nggak ngerti agama sama sekali. Kalau menurut saya, saya seorang pedagang saham. Istilahnya, kalau di saham itu saya cut loss 10%. Wow, berarti kalau saya cut loss 10% di Adro, saya mengharapkan untung 100% dari Adro. Ya nggak kayak begitu kan. Kalau menurut saya itu sedekah, ya sudah sedekah aja. Santai kalau saya itunya. Jadi saya sekali lagi saya nggak menertawakan orang lain. Enggak. Saya kalau saya dalam konsep sedekah ini, ya adalah kayak begitu. Ya, setiap yang saya terima, ya setiap saya terima yang setiap bulan, ya yang saya lakukan adalah prosesnya adalah setiap bulan misalnya saya untung berapa dan sebagainya, maka dari keuntungan tersebut itu adalah biasanya yang saya lakukan adalah 10%-nya adalah untuk kegiatan yang amal biasanya. Itu yang saya lakukan. Ya, itu. Kemudian 20%-nya saya reinvest lagi, 30%-nya ya itu saya investasikan kepada
yang lebih resikonya lebih ada, yang lebih gede, 40%-nya lagi, itu saya investasikan kepada yang resikonya lebih tinggi lagi. Loh kok bisa kayak begitu? Iya, ya ini aja, karena kalau menurut saya ini kan uang untung. Ya, uang untung. Kalau uang untung tersebut Anda cuma nggak reinvestasikan lagi, ya stuck gitu. Oke, SMGR. SMGR, waduh, ini sudah, kalau menurut saya, ya, kalau saya, begitu dia, perhatikan ya di sini nih, tanggal 4 Maret nih. 4 Maret itu ada 3 piksel berwarna merah pekat. Saya nggak peduli fundamentalis lain ngomong apa, atau technical lain ngomong apa, ininya. Kalau saya 3 piksel merah seperti ini, saya langsung cut. Keluar saya. Sesimpel itu. Ya, karena apa? Kalau Anda nggak memperhatikan, ya ini sudah pasti kalau menurut saya kemungkinan besar Anda sudah kena stop loss-nya ini. Ini kan sebelumnya mungkin masuk di sini, ini ada sinyal buy itu 2 piksel hijau ini ya. Tiba-tiba dia berubah arah, 2 piksel merah yang harusnya ini Anda cut, dan kemudian 3 piksel merah di sini yang harusnya Anda cut ya. Itu kalau menurut saya sih seharusnya Anda keluar. Ya, SMGR. Oke, good. BIRG. BIRG kan suspend ya, ini sudah naiknya 560%. Ini suspend. Ini nggak bisa ngomong saya. Ya, kalau saham yang naiknya 560% ini, Sueng punya enggak? Enggak punya. Kok enggak beli? Bukan hoki gua. Ya, saya tidak terlalu suka beli saham-saham yang baru IPO. Ya, kecuali kalau itu saham saya. Kecuali kalau perusahaan saham itu perusahaan saya, nanti ada perusahaan saya kalau misalnya IPO, itu saya beli. Ya, karena kenapa? Itu punya saya. Tapi kalau sahamnya orang lain, saya nggak mau. Ya, karena kenapa? Karena nggak ada datanya. Ya kan ada proposal dan sebagainya. Ya itu saya nggak terlalu mau. Saya lebih suka kalau misalnya sampai dia 30 hari, 40 hari, kemudian setelah itu baru sudah ada datanya. Nah itu baru saya mau beli jual. Ya, yang WRG ini kena suspend kalau nggak salah ya. Atau kena, masih jalan ini? Ya masih jalan ya. Oke, WRG. TPIA. Nah, TPIA ini salah satu saham yang sangat-sangat saya, ya dari 2019 saya dapat untung yang lumayan besar, 2020 saya dapat untung yang lumayan besar. Lihat di siklusnya, lihat ya, siklusnya. Itu enak banget nih. Tuh, perhatikan ya. Sini, misalnya ini 2020 ini, betulnya 2019 pun sudah untung. Lihat tuh, 7.200, jualnya di berapa? Ya sekitar di sini nih, di sekitar 10 ribuan. Ya, sekitar 9.750. Beli lagi di sini ya, di harga sekitar 9.575, jual di area sekitar 11 ribuan. Terus kayak gitu terus, kemudian dia turun, nah siap di sini, masuk di sini. Ini saya ingat banget nih, ya masuknya di 7925, terus bisa out di sekitar kembali lagi 9750. Nah kemudian yang terjadi, nah di sini nih, saya masuk di sini, ya cut loss di sini, masuk lagi di sini, cut loss lagi, masuk lagi di sini. Cut loss enggak? Ya enggak, ngapain? Lihat tuh. Ya. Jadi lihat tuh dari sini 7.350, saya jualnya kapan? Nah, ini saya sudah setiap hari, makanya jadi setiap hari pada saat itu saya setiap hari sudah ngomong sampai di daerah sini, ini saham saya sudah terjual kurang lebih sekitar 80%. Ya. Di sini yang terjual sudah tinggal 90%, dan sini masih ada sisa 10%, dan ketika di sini turun, sudah selesai, saya habiskan semua. Itu nggak bisa loh, Anda bisa,
Kan padahal di trading plan saya, tolong jualkan dong. Itu di 10.575, itu kan low-nya. Ya, tolong jualkan dong ininya. Enggak bisa itu sahabat 10.575, itu tiba-tiba cepet banget. Itu saya dapat jualnya itu baru di sini loh, sekitar 10.100, 10.200. Tapi saya tetap aja untung. Kenapa? Cuma sisa 10%. Nah, ini lagi dapat lagi di sini sinyal buy lagi. Ya. Ini ke di 8950, jual lagi di area sekitar 10.775. Nah, sekarang mulai ada sinyal buy lagi enggak? Nah, ini secara teori belum ada sinyal buy. Tapi kalau Anda lihat hourly, ini ada sinyal buy. Kenapa saya tahu ada sinyal buy? Ya, karena saya sudah masuk pakai hourly. Lo kok bisa masuk duluan hourly? Ini ya, karena saya sudah paham patternnya saham ini. Ya, saya kalau lihat TPA ini saya sudah patternnya sudah saya hafal banget. Ya kenapa? Saya mulai trading TPA ini dari semenjak saya jadi direksi di Hanam Putira pada saat itu dari 2014 bulan April bulan Mei itu saya sudah mulai trading saham ini. Ya. Jadi saya tahu banget kebiasaannya. Gitu ya. Oke. Saya balik lagi ke daily. Oke, sebentar ini mau jam 3, ya sudah tutup ya. Oke. Kita klik lagi. Ya, memang nggak ada, tetap masih sama ya. Ya. Jadi saya masuknya tadi cuma Sido sama Isat aja. Ya, yang Avia saya nggak masuk, kemudian MCO saya nggak masuk, Inco saya naikkan drilling stop, ya SSMT saya nggak masuk. Oke, TPIA. Ada yang nanya SDMU ini Pak, sorry Pak. Apa sorry? SDMU ada yang nanya Pak. SDMU. SDMU ini cocoknya hanya untuk trading kilat ya, saran saya. Ini soalnya lihat tuh, perhatikan kalau Anda ada saham yang ada rambutnya ke atas ini, tuh. Ini Anda sangat-sangat saya sarankan untuk trading kilat. Kalau trading kilat itu caranya gimana? Ya, Anda kalau mau trading kilat, satu pertama Anda harus punya peralatannya, toolsnya. Yaitu pakai apa? Ya, bisa pakai chartnya chartnya Hanam Putirai, tapi chartnya Hanam Putirai Anda harus cari sendiri-sendiri. Ya, kalau saya sih pakai yang tadi ya. Nah, ini biasanya saya pakainya adalah pakai 15 menitan. Ya tuh, setiap kali dia ada 15 menit itu 2 pixel hijau aja di bawah ini sudah boleh buy loh. Ya. Nah, ini buy di sini cut loss. Ya, ada lagi buy di sini. Nah, ini baru cuan tuh. Ya, SMU saran saya hanya boleh trading kilat aja dan pakai chartnya yang 15 menit. Gitu. Oke? Ada lagi pertanyaan? Ada nih Pak. Ini pertanyaannya bisa tolong dijelaskan lagi ketika kita mau invest buat jangka waktu 5 tahun. Maka Oh, berapa saja yang harus kita isi di giat? Makasih. oke, pakai kiat ya. Oke. Saya ulang ya. Nah, pertama-tama yang Anda cari dulu itu saham yang jenis apa nih? Syariah. Ya, ini karena temanya syariah ya, jangan dirubah-rubah ya. Oh, saya mau cari yang saham LQ45. Ojo, jangan. Dimarahin saya sama Steven nanti ini. Oh, temanya syariah, kok malah yang non syariah yang keluar. Oke, ya. Tapi nanti Anda bisa rubah-rubah. Ya, Anda bisa rubah-rubah di sini di syariah, LQ45, Kompas 100 atau all, ya. Ini anggapnya syariah. Kemudian syaratnya market cap-nya berapa? Saran saya cari yang market cap-nya itu minimal 1T. Boleh. Ya. Mau transaksinya itu paling nggak itu 10 miliar. Transaksi rata-rata transaksinya itu penting. Ya. Oke, saya pindah ke agak sini aja. Oke, ya, lihat ya kelihatan ya jadinya ya. Jadi 10 miliar, kemudian untungnya berapa setahun?
Ya, untungnya kalau saya pribadi, saya lebih suka yang untungnya di atasnya 1T. Tapi kalau Anda mau 100 miliar aja juga nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu kecil. Misalnya, saya mau untungnya yang 10 atau misalnya cuma 1 miliar aja. Jangan. Karena itu potensinya kan Anda mau pegang untuk 5 tahun. Oke, clear ya? Anda kan rencananya pegang untuk 5 tahun. Nah, kemudian net profit margin-nya itu berapa? Saran saya adalah net profit margin-nya adalah 12%. Ya, minimal net profit margin-nya 12%. Kenapa? Ya, karena saya pakai pendekatan yang sederhana. Sekali lagi, saya ini bukan orang pinter, jadi saya pakai pendekatan orang yang pendekatannya sederhana banget. Kalau satu perusahaan tersebut mampu menghasilkan net profit margin 12% dan annual profit-nya itu 100 miliar per tahun, itu berarti perusahaan tersebut itu serius untuk mengembangkan perusahaannya. Ya, tapi kalau misalnya dia itu profit margin-nya itu rendah, misalnya 3%, ya, atau misalnya cuma 2%, walaupun dia bisa mendapatkan 100 miliar, itu hati-hati, ada kemungkinan saham tersebut itu berada di satu area di mana saham tersebut itu persaingannya sangat ketat. Nah, itu berarti dia di red ocean kan? Kalau di red ocean tersebut berarti ada kemungkinan tuh dia harus berjuangnya jauh lebih keras tuh. Tapi kalau 12%, oke. Dividen yield-nya berapa? Ingat ya, syariah itu bukan bunga loh ya. Mudarobah bagi hasilnya. Ya, bagi hasilnya itu penting itu. Jadi kalau beberapa orang yang malah, saya mau bagi hasilnya ya paling enggak 5% setahun, swing. Dividen kan? Dividen kan 5% misalnya. Boleh ya, kalau saya sih 2,5 aja. Ya, oke. Kemudian perhatikan nih, yang nggak ada di tempat lain. Ya, bahkan di Tiara pun nggak ada nih. Kalau di Tiara itu nggak ada yang untuk fundamentalnya. Ya, kalau yang di tempat-tempat lain biasanya terpisah itu fundamental sama teknikal itu terpisah. Nah, ini Anda bisa cari ya saham, perhatikan ya saham yang posisinya dia harus lagi bullish di jangka panjang. Ya, yaitu di sini adalah di bull C, jadi bullnya MA 200, maka kemudian Anda load, maka keluar nih saham-saham tersebut. Adro, ITMG, Palm, BTBA, Sido, Telkom, United Tractor. Kayak begitu. Ya, oke? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum Pak Hofman. Oke. Coba kita bahas saham lain aja Pak Hofman. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke kita bahas saham lagi. Oke, ini sudah jam 3 ya, kita lihat perhatikan tadi yang jadi hanya ini Anda perhatikan ya. Ini saya ajarin sedikit ya. Ada beberapa teman saya memakai teori ini. Jadi dia mencari saham yang ini saya kasih contoh misalnya Astra. Ya, lihat aja deh. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Ini Anda perhatikan. Ini kalau Anda caranya untuk mendapatkan ini gimana? Anda perhatikan buka sahamnya, kemudian Anda buka chartnya, ya, kemudian Anda buka PBV Band. Ya, PBV Band, Anda load, ya, ketemu seperti ini, Anda klik. Ya. Cara bacanya gimana? Lihat tuh. Jadi cara bacanya saham ini PBV Band-nya itu rata-rata itu kan di sini nih. Ya, rata-rata dia berada di rata-ratanya di sini nih. Nah, rata-ratanya di sini. Tapi pergerakannya saham ini ya itu pada April 2021
dia jauh banget di bawah rata-ratanya. Ya, minus 2 kali di bawah rata-ratanya. Nah, sedangkan performanya dia bagus. Performanya dia masih bagus. Berarti saham ini ketika dia di bawah seperti ini disebut murah banget. Ya, di bawah minus 2 kali daripada standar deviasinya, maka saham ini murah banget. Ini terus terang bukan saya yang beli, tapi teman saya yang beli. Dia mengatakan ini saham ini murah. Ya, kenapa murahnya? Ya karena dia tertekan rata-ratanya segini, ya, tapi dia di bawah sampai minus 2 kali. Ini murah banget. Nah, yang terjadi apa? Ya, dia mulai beli dan kemudian dia jualnya ketika dia mulai tembus turun lagi di bawah. Ya, jadi dia belinya di sini, ya di area sini dia beli, jualnya ketika dia mulai turun. Dia beli lagi ketika dia mulai turun di bawah minus 1 kali ini dia belum beli mau dulu. Nah, dia tungguin sampai di bawah minus 2, kok nggak turun-turun? Ya, ketika mulai beranjak naik, dia beli lagi di sini. Dia jual lagi nggak? Belum. Ya, ini kerennya si yang teman saya tadi. Ini jadi caranya adalah, loh kalau gitu bagaimana cara nyarinya yang PBV band ini? Nah, oke. Saya jadinya caranya ya. Oke, perhatikan. Anda perhatikan caranya adalah sebagai berikut. Masuk ke scanner, ya. Scanner Anda masuk ke syariah, cari aja yang syariah ini 1T5B, oke. Kemudian lihat tuh, ada namanya PBV Band. Ya, Anda cari dulu apakah ada saham-saham yang di bawahnya standar deviasi 2. Ya, minus 2. Ada enggak? Oh, ini ada loh. Nah, ini adalah saham-saham ya yang kemungkinan besar bisa Anda perhatikan nih. Ya, Anda bisa perhatikan nih saham-saham tersebut itu minus 2 kali loh dari PVB-nya. Oke, lihat, kita lihat ACES. Ya, ACES. Ya, ini boleh dilirik nih. Ini boleh dilirik. Langsung beli semua nggak, Sueng? Tak tabokin kamu ini ya. Jangan. Ya, kalau misalnya Anda mau, ya Anda lihat dulu, apakah laporan keuangannya bagus nggak? Kalau misalnya di sini kan karena buat nabung ya, bukan buat trading ya. Tapi kalau misalnya Anda pun misalnya tradingnya agak jangka panjang, karena ini merasa sudah cukup bagus, harganya cukup murah, ya murah secara apa? Ini namanya kuantitatif fundamental. Berarti ini sudah cukup murah. Nah, lihat, Anda perhatikan tuh. Ya, Anda perhatikan ketika dia posisinya mendekat, ini kan tengah-tengahnya di sini nih. Ini tengah-tengahnya nih. Oke, kelihatan ya? Saya besarkan lagi aja deh. Oh, enggak sampai sepanjang itu. Oke, saya lihat ya. Ini sorry, ini memang enggak harus panjangnya sampai segini nih ya. April. Lihat tuh. Ya, jadi ketika dia di April itu kan mendekatin minus 2. Ya, ini rata-ratanya. Perhatikan ya, ini rata-rata PBV-nya. Ini adalah 1 kali minusnya. Ini adalah minus 2 kali. Ya, oke. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, ya sekali lagi ya, kalau Anda perhatikan, kalau dia minus 2, lihat tuh, ketika dia hampir menyentuh minus 2, ternyata dia balik. Berarti artinya apa? Kalau dia di minus 2 ini berarti sudah murah. Nah, di sini Anda sudah boleh mulai beli. Ya, Anda sudah boleh mulai beli. Kalau misalnya dana Anda misalnya untuk beli saham ini, katakanlah misalnya 10 juta, saran saya beli aja 5 kali. Ya, belinya pertama ketika dia di sini masih minus 2 ini Anda beli lagi, misalnya beli
10 juta tadi ya, beli aja 2 juta. Nah, berapa minggu kemudian masih di minus 2 lagi, Anda beli lagi 2 juta lagi. Kalau masih 3 minggu sampai misalnya 5 minggu ya, uang Anda sudah habis di situ Anda belikan. Nah, setelah itu tunggu. Setelah itu tunggu. Ya. Kalau tambah turun lagi, ya masih bagus kok selama dia masih fundamentalnya masih oke, ya. Selama kalau misalnya fundamentalnya masih oke ya Anda santai aja. Gitu. Kita lihat fundamentalnya oke enggak? Ya net income-nya masih oke walaupun penurunan. Ya masih untung lah. Gitu. Caranya gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi caranya gimana? Pakai yang cari PBV-nya minus 2 kali ya. ACES, ICBP, Mayor, SMGR, Unilever. Nah, kalau mau Anda tambahkan yang minus ini nggak bisa, ini agak kurang tepat kalau Anda tambahkan bullnya MA200 ini nggak bisa, hilang semua itu. Ya, ini berarti nggak pakai. Ini hanya benar-benar pakainya adalah cuma kondisinya minus 2 kali. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan tadi Breeze, Pak. IM, hah? Breeze. Breeze. Oke, good. Iya. Ini saya terkenang banget ini sama Breeze nih. Ini, tadi sempat naik ya. Breeze tadi sempat naik, sekarang turun. Cek. Perhatikan, Breeze itu hampir, Anda lihat tuh, break top box, jatuh. Break top box, jatuh. Nggak sempet break top box, jatuh. Break top box, ini sempat break top box kan, jatuh lagi. Nah, dia nggak sempat break top box, jatuh. Artinya apa? Kalau Anda sudah tahu kayak begini, maka perhatikan baik-baik kalau dia tidak mampu menembus top box-nya tersebut, ya, kemudian dia mulai berbalik arah, ya. Anda jangan diem aja, take profit langsung. Kan Anda misalnya belinya di sini nih, ya, misalnya Anda belinya pada ketika 2 pixel hijau di situ, ya, di situ ada 2 pixel hijau, lihat ya, lihat tuh, ya 2 pixel hijau, targetnya berapa? R1-nya 1610, 1655, 1700, wih, kata orang Padang ya. Oke, boxnya atau box atasnya berapa? 1675. Nah, 1675 itu berarti kan R3-nya nggak tercapai kan, R2-nya tercapai kan 1655, berarti dia Rp20 di atasnya itu kan. Nah, ini Anda harus, kalau mau trading saham, Anda paling nggak itu harus mengenali pola-polanya. Itu penting banget. Itu. Oke, ada lagi tadi? IMPC, Pak. IMPC. Impact Pertama Industri. Perhatikan nih, pasang trailing stop ketat. Ya, ini sudah untung banyak. Ini teman-teman dari Tiara Arah Hunter ini pasti sudah masuk semua, ya. Ini salah satu favorit juga. Nah, ini artinya Anda perhatikan. Ini ya, kalau dia naik, ya, kalau dia naik, kemudian sekarang dia mulai sideways, ini saya sebut namanya meeting di atas. Kalau dia meeting di atas begini, ini bahaya banget. Jadi kalau saran saya, mau take profit dulu nggak apa-apa, atau Anda naikkan trailing stop. Begitu dia di bawahnya yang magenta ini, jual, selesai. Dan begitu sudah di bawah magenta lagi, kan saya sudah ngomong jual. Ya, jangan tanya lagi ke saya nanti, Suheng enaknya gimana nih Suheng? Ya, ini sudah turun bawah magenta. Loh kan saya bilang kemarin jual ketika magenta. Iya, waktu itu kan saya sayang. Nah sekarang gimana lagi, kamu mau tanya apa lagi? Kadang-kadang saya ketemu sama trader itu kayak begitu loh. Ya, sudah dibilangin jual, ngotot. Begitu sudah sampai bottomnya, misalnya dia, begitu saya sudah jual gini ya. Begitu sampai di sini, ya, ketahan di sini, dia malah cut loss. Begitu cut loss dan satu-satunya dia yang cut loss, dia kemudian terbang ini.
Seakan-akan nungguin kamu. Jadi kemudian ada yang pernah ngomong, saya ini seakan-akan kalau trading itu, seakan-akan saya dimata-matai. Dan saya bilang, jelas. Kamu trading itu, kamu itu ada intelnya, ada intel insight. Merek ini ya. Oke, ya. Oke, tadi apa lagi? BCAP Pak Hovan. BCAP. MNC Capital, sell, ya, sell. Oke, ada lagi. Ini soalnya bukan syariah, jadi saya Iya cepet-cepet makanya. aja. Oke, BEPS Pak, BEPS. BEBS. Ya. Ini syariah enggak nih? Oke, Syariah, kalau syariah syariah. ini. BEPS ini kebiasaan nih, ya. Jadi ini kesayangannya pamannya si Ronald ya, Pak Gun, ya. Jadi saham ini malah dipanggil sama pamannya Ronald itu Yayang. Karena apa? Ini enak banget tradingnya, ya. Tapi kalau dia lagi nggak enak, lihat tuh contohnya, lihat ya sini ya. Begitu dia break top box, ya, kemudian dia turunnya lama. Ini mungkin juga baru break top box dia malah turun lagi. Sudah, jangan disentuh dulu, ya. Ingat, saham itu kayak cewek, sulit dimengerti. Ya, saham itu kayak cewek, sulit dimengerti. Tapi saham itu juga kayak cowok, nggak bisa dipercaya. Gitu ya. Saya bukan cowok ya, saya gentleman. Yang cowok itu Steven cowok. Kalau saya gentleman. Saya Steven, gentleman Pak, kan kita oh saudara Pak. gentleman juga. Oke, oke. Ya, apa lagi sahamnya? Indi Pak. Ini menjanjikan keuntungan. Ini sudah waktunya take profit ya. Kalau sudah Anda lihat, ya, kalau Anda sudah lihat kayak begini, rambut setan, itu sudah. Nggak usah berharap lagi, jangan bilang semoga. Nggak ada ceritanya kalau kayak begini. Ini sudah berarti lebih banyak orang yang berani jual di harga lebih murah. Gitu loh. Ya, apalagi kalau besok sampai tembus di bawahnya Magenta. Ya, selesaikan secara adil dan beradab. Gitu ya. Oke, ada lagi? Ada Pak, ini ada yang nanya, kalau kita menabung 10 tahun atau 20 tahun atau 30 tahun, maka pada kolom mana di Giat yang harus kita ubah isinya? Oh, Misalnya, tergantung. Ya, kalau Anda mau cari yang 10 tahun, 20 tahun, tergantung sih betulnya kalau menurut saya yang harus diganti itu cuma ini aja kok. Bentar. Kenapa nggak bisa nih? Ya, ya. Yang Anda mau rubah misalnya 10 tahun. Pertama yang diganti itu cuma kalau misalnya minimal 5 tahun ya itu sudah sama semuanya. Anda mau carinya apa? Syariah. Ya. Kemudian market cap-nya dan sebagainya ini perhatikan ya. Kemudian kalau yang syariah tersebut ya, kemudian Anda annual profit-nya berapa? Ya sama. Kalau saya sih 1T, net profit-nya 12, ininya 2,5% ya. Ingat, kalau yang untuk nabung saham itu ya 5 tahun ke atas itu usahakan tetap cari yang di atasnya MA 200 ya. Gitu. Kayak begini, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun sama semua. Kayak gitu. Oke? Ada lagi? ada Pak, ini tadi yang standar deviasi di bawah 2 ya, indikator yang dipilih apa Pak? Indikatornya yang dipilih nggak ada indikator apa-apa. Ya, jadi Anda perhatikan ya, untuk cara scannernya, mungkin bisa di Bu Endra Kartika, maksudnya cara scannernya atau indikatornya apa nih? Indikatornya memang indikator PBV. Contoh ya, misalnya saya cari tadi ya, kita cari saham yang seri A, ya.
Kemudian kita cari yang PBV band-nya ini. Lihat ya Bu ya. PBV band-nya. Ya, Anda cari yang minus 2 kali ya, jangan plus ya. Kalau plus 2 kali itu berarti kemahalan. Ya, minus 2 kali dari sini ya, kemudian Anda load. Ya, ini saya kasih lingkaran dulu. Oke. Dan kemudian Anda load. Nah, yang keluar ini. Sorry, kok Bulve. Nah, yang keluar ini Aces, ICBP, Mayor, SMGR. Ini adalah saham-saham secara fundamental, secara kuantitatif fundamental, ini murah. Karena di bawah 2 kali minus standar deviasinya. Begitu. Tapi apakah pasti langsung untung? Tidak. Jadi oleh karena itu saran saya belinya adalah paling enggak tuh 5 minggu. 5 minggu berturut-turut. 20%, 20%, 20%, 20%. Kemudian kapan jualnya? Ketika dia ya sudah berada, misalnya kayak yang contohnya yang Aces ini, ya BBN, ya kalau Aces ini kapan jualnya? Dia tuh ternyata dia kan tengah-tengahnya adalah di sini, tengah-tengahnya di sini. Nah kalau ternyata dia masih tembus ke atas, oke. Tapi lihat tuh, begitu dia sudah nggak tembus lagi yang di standar deviasi 1 kalinya, ya jual. Berarti kita ada pengalaman nih. Kalau nanti misalnya dia tidak mampu melewati nanti standar deviasinya plus 1 kali ini, ya boleh jual. Tapi kalau masih lanjut terus gimana? Tahan aja. Kayak begitu. Oke, clear ya? Ya. Ya, Bu Enda berarti jelas ya? Oke. Nah, oke, ini ada yang tanya ke saya langsung. Halo, kalau tanyanya langsung ya mengenai HPX, jangan tanya ke saya. Saya ini bukan orang HPX lagi. Ya, ini ada tolong jelasin, ada Steven tolong dijelasin bagaimana apakah di apakah di HPX syariah tersebut itu bisa untuk pasang stop loss sekaligus stop loss sama sekaligus untuk take profit. Ya, mungkin ada contohnya. Saya soalnya nggak siapin ini ya. Bisa saya ganti stop share ya. Oke. Ya, boleh. Udah Steven? Belum? Oke. Sambil nunggu Steven, kalau sudah siap tolong bilangin ya. Oke, sambil nunggu Steven. Ini udah kelihatan belum, Pak? Belum kelihatan. Yang HPX-nya. Sudah terlihat, Stephen. Oh, sudah. Oh, sudah terlihat. Kok saya nggak melihat? Ya, udah silakan, Steven. Oke. Nah, untuk kita di HPX yang berkah ya, yang syariah ya, kita itu bisa yang namanya pasang stop loss dan juga take profit gitu. Ini kita langsung saja ke bagian transaction nih, bagian atas ini. Habis itu kita ke bagian smart order, pilih yang smart target. Nah, untuk tadi kalau untuk pertanyaannya yang tadi itu kita bisa langsung pilih yang ini tuh bagian sell. Nah, ketika bagian sell, nah tipe targetnya kita pilih yang OCO. OCO itu one cancel order gitu. Jadi, nah kita klik dulu ya. Nah, di sini ada bagian take profit dan juga stop loss. Nah, ini tinggal diisi aja sama Bapak Ibu ya tadi tanya, misalkan ini tadi Ali ya. Bisa aja kita mungkin isi take profit-nya 13.000 lah gitu. Lotnya ya dari yang Bapak Ibu punya, gitu, misalnya 10 gitu. Stop loss-nya misalkan 12.000 dah gitu. Nah,
Di sini nanti langsung dipasang langsung terpasang oleh Bapak Ibu. Jadi ketika nanti dia menyentuh stop loss, dia langsung open sell atau mungkin dia langsung match atau mungkin dia ke bagian take profit. Nah, itu dia juga langsung open sell bagian situ. Jadi kalau misalnya salah satu harga nanti itu kena, nah yang harga yang satu lagi itu nggak bakal kena lagi. Nah, di HPX ini, HPX Berkah ini OCO ini bisa kita validnya itu until sampai 1 bulan. Seperti itu. Tapi biasanya kalau dianjurin mungkin yang ke nasabah yang agak mungkin lebih trading ya, itu paling semingguan sih. Seperti itu. Jadi tinggal send aja kalau ada. Kalau ini adanya apa? CTRA. Misalkan. CTRA misalnya kita pasang take profit-nya mungkin 1050 lah ya. Di sini kita ada satu lot. Stop loss mungkin 950 lah. Nah, hari ini tanggal 19. Nah, kita buat aja coba tanggal 26. Tinggal di send aja. Tinggal di agree. Send. Nah, ini karena market udah tutup ya, jadi OCO-nya sudah nggak bisa gitu. Biasanya OCO itu dipasang itu pas pagi-pagi sekitar jam 7-an sih biasanya. Lebih amannya di jam-jam segitu. Nah, udah kayak gitu Pak Hokwan. Oke, sip. Thank you, thank you. Oke. Oh, ini ada yang tanya lagi. Halo teman-teman, tanyanya jangan ke saya ini ya, langsung ke kolom komentar aja. Ini ada yang tanya lagi sama saya. Oke. Bagaimana kita mau compare satu saham dengan saham yang lain? Nah, oke, jadi cara compare-nya kayak begini. Contoh misalnya yang mau di-compare perusahaan yang bergerak di bidang batubara misalnya ya. Cari dulu. Misalnya mau cari sahamnya yang punyanya Ibu Kartini ya, Harum namanya ya. Oke. Ini Harum, compare-nya sama apa? Ya, Anda masuk ke comparison. Jadi masuk ke Giat, ini hanya di Giat. Ya, comparison, Anda compare begini. Klik ya, Harum, kemudian Anda yang ITMG. Terus Adro. Terus apa lagi? Harum, ITMG, PTBA. Apa lagi ya? TBA. Satu lagi Harum, ITMG, PTBA, apa lagi ya? Ini Harum, PTBA, anggap aja 4 deh. Oke, jebret. Nah, perhatikan tuh, kelihatan ya. Jadi ini adalah saham-saham ya. Jadi kita compare nih. Kalau Anda mau mengcompare satu perusahaan ya, paling sederhana itu adalah kecuali kalau perbankan, sekuritas ya, perbankan, sekuritas itu memang biasa pakai BBV ya. Tapi kalau yang biasa aja itu Anda bisa pakai namanya pair. Ya, pairnya begini. Lihat ya, Anda perhatikan. Oke, ini menarik nih. Ada yang banyak tanya sama saya bagaimana caranya. Nah, ini pair. Ya. Ini saya nah, ini lebih komplit. Gak apa-apa kecil dikit tapi supaya bisa langsung mencakup semua. Nah, lihat ya. Itu kalau Anda perhatikan, pertama-tama Anda bagi itu, Anda lihat dulu adalah pairnya. Ya. Kalau pairnya semakin kecil pairnya, tapi bukan minus ya, semakin kecil pairnya itu semakin bagus. Jadi kita lihat nih, mana yang paling bagus nih? Apakah ITMG ya atau Adro, Harum, mana yang paling kecil? Nah, yang paling kecil ya adalah 4,48. Yang paling gede yang mana? Ya, yang paling mahal itu adalah yang paling gede. Yang paling gede ini adalah Harum. Gitu. Nah, kemudian jangan tanya sama saya, oh kalau gitu saya beli ITMG aja deh. Ya. Tujuan Anda itu apa? Itu ya. Jika tujuan Anda rencananya memang untuk beli itu secara berkala, ya,
Posisi yang paling murah sekarang ini adalah ITMG. ITMG PTBA ini posisinya lagi lebih murah dibandingkan Adro sama Harum. Oke, perhatikan ya itu. Tapi kalau saya sendiri, kalau Anda misalnya untuk nabung, ya saya untuk nabung saham itu saya tidak terlalu suka bergantung pada saham-saham yang bersifat komoditas seperti ini. Ya, saya nggak terlalu suka. Tuh, oke, clear ya. Nah, jadi buat pertanyaan buat teman-teman, jadi itu gampang. Kalau misalnya Anda perhatikan, kalau Anda misalnya merasa mau beli, mau buat nabung. Nah, kalau misalnya buat nabung, ya misalnya Anda lihat ITMG, wah ITMG bagus. Coba lihat ITMG. Oke, Anda lihat ITMG. Lihat fundamentalnya. Ya, yang pertama itu Anda lihat adalah revenue-nya. Revenue-nya 29,87, berarti ini cukup, malah dia naik nih dari tahun sebelumnya. Bagus nggak? Bagus. Untungnya net income-nya 6,84 triliun. Ini kemarin itu 5,56, 1,8. Wah, ini berarti lompatannya tinggi banget nih. Ini murah nih berarti. PER-nya 4,48, ini murah banget. Ya, PBV-nya 1,76, ini juga murah, ya. Utangnya. Nah, Anda perhatikan utangnya. Utangnya itu debt equity ratio. Kalau 0,38 artinya kalau perusahaan ini dijual semuanya, ya, utangnya itu adalah cuma 0,3, berarti cuma 38% aja. Sehat nggak? Sehat. Kalau dia utangnya di bawah 50% itu cukup sehat. Lebih bagus kalau di bawah 25. Ya. Oke, net profit margin-nya, ini gede banget. Kenapa bisa gede banget ya? Karena harga batu bara melejit. Ya. Oke. Nah, ini perhatikan. Loh, Suheng, ya kok ini bisa minus di investing? Itu bagus. Kalau operating itu harus plus, berarti itu untuk membiayai perusahaan tersebut itu bisa. Tapi kalau investingnya ini minus, itu berarti nggak apa-apa, malah bagus. Ada besar kemungkinan dia beli apa untuk investasi, beli ini untuk investasi, beli untuk investasi. Nah kalau financing itu minus, biasanya apa? Dia bayar apa tuh saham, bayar dividen atau bayar bonus dan sebagainya. Itu seperti itu. Tapi kalau dia minus di sini, di operatingnya, nah itu bahaya. Oke, clear ya? Ya, oke. Ada yang nanya Pak, SSIA. SSIA. Oke. Ini boleh diperhatikan nih. Ya, SSIA ini boleh diperhatikan. Kalau saran saya, belinya ketika dia breakout di atasnya top box ini, ya, tunggu keesokan harinya. Soalnya pengalaman nih, begitu breakout top box, berapa lama nggak kuat ya. Jadi jangan beli dulu di sini, tapi tunggu besoknya. Kalau besoknya ternyata dia di atasnya top box ini lagi, ada kayak gini, nah ini buy boleh. Sekarang ini Anda boleh siap-siap, boleh Anda masukkan ke dalam buat list. Gitu, oke, good. Ada lagi? Belum ada lagi Pak, belum ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi, Bu Asri ada yang mau di ini? Bu Asri? Sudah Pak. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kembali aja. Tadi ada beberapa yang bertanya melalui kontak official kami di WA terkait 30 hari free giat ya Pak. Oke, Iya. jadi gini teman-teman, jadi caranya Anda masuk ke, saya cariin dulu ya. Oke, Anda masuk ke dalam Play Store. Oke, Play Store. Kemudian Anda cari G1AT. Ya. Kemudian Anda install di sana. Jangan lupa kasih bintang 5 ke Kak. Ya.
Jangan lupa kasih 1 bintang 5, oke? Nah, setelah itu Anda kan ketika Anda install tersebut, nah ini kan masuk nih, ya masuk di sini. Saya kasih tahu dulu caranya. Nah, nanti Anda akan dari email tersebut, ya nanti akan dikasihkan Anda ada nanti akan kita tambahkan, misalnya di situ ada misalnya tanggal sekarang ya, itu kita bisa kasihkan sampai misalnya 30 hari dari tanggal tersebut. Caranya gimana? Anda kasih nomor handphone, nama lengkap, sama email Anda ke officialnya yang dari Henan Putrai. Ya. Dan sebutkan juga nomor akun Anda di HPX. Wah, saya belum punya HPX. Terlalu. Ya. Nggak apa-apa, nggak harus HPX syariah. HPX saja juga nggak apa-apa. Ya. Oh, adik saya mau juga, boleh nggak? Boleh. Ya, yang penting dia punya HPX dan HPX syariah. Nggak punya HPX pun HPX syariah, ya punya sekuritas lain. Nggak boleh. Kalau mau yang sekuritas lain, Anda mau, ya berarti Anda harus membayarnya adalah sebulan adalah 500.000, termasuk sama workshopnya, murah gitu ya. Tapi kalau mau gratis, ya mau percuma, ya mau gratis, ya silakan Anda daftar tadi, nama lengkap, email, nomor handphone, ya kemudian Anda download di Play Store, kayak begitu, ya. Oke, ini ada Pak Asri, ada yang Bu Asri ada yang tanya nih. Ini ada yang Pak, tanya. ada yang nanya nih Pak. Caranya berzakat saham. Oh, ini kayak ke Wah, saya. harus Bu Astri, jangan Bu Asri. saya. Saya pernah berzakat saham juga, tapi saya prosesnya harus sama Bu Asri. Monggo, Bu Asri. Baik Pak. Steven bisa di share screen? Sudah, Bu. Apabila kita ingin melakukan zakat saham, sedekah maupun wakaf, kita bisa langsung ke HPX syariah kami, yaitu di fitur berkah. Coba bisa diklik, Steve. Di bagian sini. Klik fitur berkahnya yang kuning itu. Oh, yang ini, Bu. Ya. Nah, di sini ada pilihan untuk zakat, sedekah, atau wakaf. Nah, karena sekarang ini adalah momentumnya di bulan Ramadan, dan kita memang wajib mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahunnya, maka kita klik zakat, kemudian dari akun Astri Faizati ini, stok yang memang bisa dizakatkan itu adalah ada saham BRPT 5 lot. Nah, untuk pengkategorian saham zakat untuk zakat adalah JII 30. Namun kalau untuk sedekah bisa disedekahkan saham ISSI. Begitu pula dengan wakaf, untuk pengkategorian sahamnya adalah JII 30. Jadi di sini kita tinggal klik saja saham BRPT-nya. Nah, setelah kita klik di sini, karena kita memang masih bekerja sama, saat ini baru bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, maka pilihannya adalah Basnas. Kemudian kita cek lagi nih, oh iya kode sahamnya adalah BRPT yang akan saya zakatkan. Kemudian kalau misalnya memang sudah oke, langsung add. Lotnya di sini, Bu. Lotnya satu lot ya. Yang ada berapa? Jadi tadi ada 5 lot ya. Kalau misal memang ingin dizakatkan semuanya bisa langsung isi 5 lot. Nah, kita langsung add, kemudian langsung kita give. Nah, oke. Kita pastikan lagi desain. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi pada saat Bapak atau Ibu melakukan zakat saham melalui fitur HPX kami, pada saat diklik
fitur klik tombol give, maka secara otomatis akan diproses oleh settlement kami dan customer service kami. Nah, pada semisal instruksi ini dilakukan sebelum jam 4, maka hari itu juga akan diproses seperti itu. Nah, prosesnya itu tidak melalui pasar atau transaksi negosiasi, tetapi langsung dipindah ke portofolionya Basnas. Dikarenakan kami sudah mendapatkan izin dari Kastedian Sentral Efek Indonesia untuk melakukan pindahan dengan instruksi hibah seperti itu. Namun kami informasikan lagi kepada bapak-bapak atau ibu yang ingin berzakat, dipastikan bahwasannya saham yang tersedia di portofolio Anda yang memang sudah settle. Jadi kalau semisal hari ini beli, saham tersebut tidak bisa dizakatkan karena baru settle-nya kan 2 hari ke depan. Jadi kalau misalnya memang ingin melakukan zakat, wakaf maupun sedekah itu wajib sahamnya memang settle di portofolio seperti itu. Terima kasih, Stephen. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Kevin Aminuddin. Terima kasih. Itu bedanya zakat sama wakaf apa Bu Asri? Kalau zakat itu Pak adalah kemarin sesuai dengan yang kemarin kan kita ada ini juga Pak ya, webinar dengan Basnas. Jadi kalau zakat itu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh teman-teman Muslim seperti itu Pak. Jadi memang wajib 2,5%-nya dibersihkan. Tetapi saham-saham yang memang wajib dibersihkan itu adalah saham yang sudah mengendap di portofolionya selama 1 tahun seperti itu Pak. Atau ingin memberikan atau ingin mengeluarkan zakat semisal Bapak nih Pak Hokwan. Pak Hokwan setelah Bapak hitung total kekayaan Bapak misalnya ada berapa gitu kan. Nah terus udah gitu saya ingin menzakatkannya ini dengan objek zakatnya adalah saham, tetapi tidak uang tunai. Nah itu juga bisa. Jadi pengkategoriannya itu kemarin ada 2 Pak. Jadi bisa menzakatkannya dengan saham atau memang menzakatkan saham yang sudah mengendap di portofolio selama 1 tahun. Kalau misalnya wakaf, kalau wakaf ini wakaf ini adalah sedekah yang spesial. Sedekah yang spesial ini adalah wakaf ini sedekah namun dikelola. Jadi pokoknya tidak boleh dijual Pak. Misalnya Bapak mau mewakafkan ke Global Wakaf kan. Kalau kami ini untuk wakaf bekerja samanya dengan Global Wakaf. Nah, semisal Bapak mau mewakafkan tadi ISAT, misalnya yang tadi baru Bapak beli, misalnya ISAT mau diwakafkan sebanyak 10 lot. Nah, dari ISAT tersebut, dari pihak Global Wakaf itu harus mengelola terlebih dahulu Pak. Jadi dana saham kelolaan keuntungannya, nah itu yang baru bisa disalurkan seperti itu untuk wakaf produktif. Namanya kan juga wakaf produktif gitu Pak. Tapi sahamnya ini tidak boleh disalurkan gitu Pak. Harus ada ininya dulu gitu. Kalau zakat itu kan kalau zakat sedekah itu namanya konsumtif ya. Jadi langsung diberikan ke 8 asnaf seperti itu Pak. Kalau wakaf ini enggak, wakaf ini harus dikelola, makanya disebut dengan wakaf produktif seperti itu. Siap. Baik Pak. Oke, thank you. Ya, saya kembalikan acaranya ke Stephen. Thank you, Stephen. Sorry Pak, ini ada yang nanya lagi Pak. Untuk dapat free giat-nya bagaimana caranya? Ada kodenya? Ya, untuk mendapatkan giat tersebut, pertama ya Anda harus punya ya akun HPX atau HPX Syariah. Itu oke ya. Kalau Anda nggak punya akun HPX sama HPX Syariah, ya ada cara lebih gampang, yaitu berarti Anda tinggal daftar, tinggal membayar Rp500.000. Itu aja, santai kan ya. Kalau misalnya belum punya
ininya belum punya tapi mau ya, ya buka HPX sama HPX Syariah salah satu. Nah, kemudian kalau sudah punya, Anda tinggal daftar ke Steven atau kepada official kami di official kok kami lagi official di 0888 2525 888 itu nama lengkap Anda, kemudian email sama nomor handphone Anda, sama kode itu loh. Kalau misalnya kode saya itu adalah HOK 199, misalnya kode apa namanya ya? Nama kode Anda di Henan itu apa? Gitu. Ya, cukup itu aja kok. Tapi sebelumnya jangan lupa Anda download dulu download dan daftar dulu di Play Store. Gitu. Pokoknya cara paling simpel buka akun ya Pak ya. Iya, paling simpel itu. Baik Pak, ini sudah tidak ada pertanyaan lain lagi sih. Kita tutup ya acaranya ya Pak. Oke. Terima kasih Sobat Investor semuanya yang telah hadir dalam acara Trading Barokah ini. Terima kasih juga Pak Hokwan atas kesediaan Terima kasih kembali. narasumbernya. Terima kasih. Bermanfaat ya bagi kita semua ya Sobat Investor ya, untuk insight-insight dari Pak Hokwan untuk tradingnya kita, gimana kita tuh jangan greedy, tapi semua itu juga ada plan-nya gitu. Cut loss bukan berarti rugi, tapi jadi management juga buat kita. Dan juga jangan lupa untuk kita berzakat dan juga untuk kita berwakaf. Ketika kita sudah mendapatkan berkah, kita pun juga membagikan berkah. Oke, terima kasih atas ceritanya Pak Puan. Terima kasih juga Sobat Investor semuanya. Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa nantikan juga acara-acara kami berikutnya ya. Bisa juga nanti dilihat dari sosial media kita di Henan Putra Sekuritas. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Puan. Ya, oke. Happy cuan, mari safe trading, semangat beruntung. Jadilah terang dan geram finansial di keluarga Anda dan di seluruh lingkungan yang Anda kenal. Oke, see you. Amin Pak.